Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sama kalian tentang aplikasi Pivot ya. Untuk hari ini Ibu mau menjelaskan sama kalian dasarnya dulu ya. Tampilan jendela Pivot. Diperhatikan nanti kursor Ibu ada ya, kursor Ibu ada, silakan diperhatikan di samping layar nanti ya. Perhatikan dengan baik. Oke, nah sekarang cara membuka Pivot. Kalau sudah ada pada layar desktop itu tinggal klik 2 kali ya. Di sini ada maximize dan minimize. Kalau maximize itu mengecilkan layar, kalau minimize itu membesarkan layar ya. Nah, di sini ada file, edit dan help, itu termasuk dalam menu bar ya, menu bar pada Pivot. Menu bar pada Pivot itu berisi tentang apa? Berisi tentang perintah ya untuk menjalankan aplikasi Pivot. Nah, sekarang ada play. Play itu fungsinya untuk menjalankan animasi. Kemudian ya, coba perhatikan kursor Ibu ya. Play tadi menjalankan ya, misalnya di layar kamu itu ada animasi mau dijalankan itu menggunakan play ya, kalau kamu sudah membuat animasi. Nah sekarang kalau kamu mau stop animasi yang kamu sudah buat itu mau di stopkan itu menggunakan tombol stop, berarti itu artinya berhenti, menghentikan animasi, jalannya animasi ya. Di layar itu ada seperti ini artinya slider itu mengatur jalannya karakter ya pada aplikasi Pivot. Kemudian ada loop, itu sebenarnya repeat ya. Repeat itu berarti menjalankan animasi secara berulang-ulang. Oke? Secara berulang-ulang. Coba perhatikan lagi. Kalau kamu centang itu berarti animasimu akan berjalan berulang-ulang. Kalau kamu hilangkan berarti animasimu berjalan cuma 1 kali. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa itu namanya slider ya. Slider itu untuk mengatur jalannya animasi, mau mempercepat atau memperlambat di situ ya. Oke, lanjut ya. Ibu akan menjelaskan. Coba perhatikan kursor Ibu ya. Play, stop, Ibu sudah jelaskan. Nah, di menu file ya, Ibu jelaskan kembali itu menu bar. Oke. Di sini semua kalau kita mau mengedit ya, semuanya ada di situ ya. Mengganti tipe figurnya, tipe karakternya ada di situ ya. Mengganti warna ada semua. Nanti akan kita pelajari secara lanjut ya. Untuk mengganti coba perhatikan kalau kamu mau menambahkan ya, karena ini cuma satu, kamu menambahkan frame-nya itu ada add frame. Add frame artinya menambahkan frame ya. Ada di atas itu berarti baru 1. Nah, Ibu sudah tambahkan berarti itu frame 2 ya, yang muncul ini adalah frame 2 ya. Oke, coba perhatikan di layar sudah ada karakter ya. Sudah ada karakter. Di sini ada, perhatikan dengan baik, itu ada titik merah dan titik orange ya. Nah, kalau coba perhatikan titik merah itu berarti itu menggerakkan cuma 1 karakter. Misalnya kepalanya kita mau gerakan, berarti itu titik di kepalanya kita gerakan ya. Nah, seperti itu. Berarti titik di kepalanya itu kamu gerakan, klik di situ baru gerakan, itu bisa goyang sendirinya ya. Kemudian kalau kita mau misalnya tangannya kita mau angkat, berarti titik merah pada tangan yang kita angkat. Misalnya kamu mau menggerakkan seluruhnya ya, badannya mau digerakkan seluruhnya, itu berarti kita coba perhatikan, dia masih menggerakkan tangannya sepertinya ya. Misalnya kita mau gerakan seluruhnya, itu berarti kita menekan titik orange yang ada di tengah-tengah ya. Titik orange yang ada di tengah-tengah itu berarti menggerakkan seluruh karakter pada Pivot. Oke? Nah, coba perhatikan, lihat dia. Ini berarti frame 2 ya. Gerakan pada frame 2 berarti dia seperti ini. Itu untuk frame 2. Nah, sekarang masuk dalam frame 3 ya. Gerakan ketiga seperti apa? Oh, dia sepertinya melangkah. Dia mau menggerakkan kepalanya. Oke, berarti kalau kita menggerakkan kepalanya itu tetap menggunakan titik merah ya. Ingat, titik merah tadi menggerakkan 1 bagian karakter ya. 1 bagian saja, tidak seluruhnya ya, bagian dari sebuah karakter. Dia menggerakkan tangannya, berarti titik merah pada tangannya. Kalau kepalanya berarti titik merah pada kepalanya ya. Itu membuat animasi asik ya kan. Nah, sekarang lanjut ya. Oh, dia mengedit. Oke, frame 2. Dia melihat ternyata animasinya seperti apa ya. Sekarang dia masuk dalam kita masuk dalam frame 3. Oh, dia mengangkatnya lagi. Ingat tadi titik orange itu berfungsi untuk menggerakkan seluruhnya ya, menggerakkan
badannya, mau tangannya, pokoknya semuanya terangkat lah ya, menggerakkan seluruh bagian dari karakter. Kalau titik merah itu berarti hanya satu bagian karakter. Oke, dia menambahkan add frame lagi ya, menambahkan add frame. Oke, dia membuat melompat. Kalau kita membuat melompat berarti kita angkat ke atas ya. Ingat titik kuning berarti. Oke, dia menggerakkan kakinya, dia menekan titik merah pada kakinya. Karena itu hanya menggerakkan kaki berarti ya. Oke. Nah, coba perhatikan frame ini bisa ditambahkan banyak ya. Bisa sampai 100 frame kamu buat. Ya, setiap frame itu bisa beberapa gerakan di dalam ya. Nah, itu kita akan belajar menjadi animator ya. Animator itu adalah orang yang membuat animasi ya. Itu untuk animator, berarti orang yang membuat animasi. Oke, nah coba perhatikan. Dia membuatnya seperti melangkah ya. Perhatikan gerakannya ya. Ya, dia mengangkat titik kuning, berarti itu menggerakkan seluruh karakter ya. Kemudian oke, sekarang dia mau lihat ya bagaimana gerakan animasi yang dia buat. Berarti dia menekan tombol play. Ingat tadi ternyata gerakannya terlalu cepat kalau kita naikkan ya. Kalau dia diturunkan gerakannya agak lambat ya. Diperhatikan caranya seperti itu. Oke, berarti dia membuat 6 frame ya. 6 frame yang dia buat. Aplikasi tadi Ibu membuat 6 frame saja ya. Bisa loh kalian tambahkan sebanyak-banyaknya, mau gerakannya seperti apa. Kalau mau coba di rumah silakan download aplikasi Pivot ya. Minta tolong sama orang tuanya, bisa dipraktekkan ya di rumah supaya kalian lebih bisa. Oke, nah coba perhatikan. Kalau kita sudah membuat berarti kita menyimpan ya. Kita menyimpan. Ingat, perintah menyimpan itu ada di menu file. Karena ini adalah project baru kamu, lembar kerja baru kamu, berarti itu menggunakan save as ya. Oke, tulis namanya ya, ketik nama tugas kamu apa, dituliskan, kemudian save ya, save. Oke, nah sekarang kita mau, karena sudah kita bekerja, sudah membuat animasi, kita bisa keluar. Tuh perhatikan ada exit ya, tanda merah, silang merah itu bisa keluar dari di situ. Kalau kita mau keluar dari lembar kerja bisa juga di file, ada exit ya. Coba perhatikan, tekan tombol exit pasti dia keluar. Nah coba perhatikan. Nah coba perhatikan sekarang ya, kita sudah buat. Sekarang kita mau membuka lagi, klik 2 kali pada layar desktop ya, klik 2 kali pada layar desktop, aplikasi Pivot akan terbuka ya. Aplikasi Pivot akan terbuka. Coba perhatikan, atau kamu bisa juga lihat di sini di Windows ya, di situ, atau klik 2 kali ya. Coba perhatikan, dia akan terbuka. Nah kita maximize dulu, memperbesar layarnya ya, membesarkan layar. Nah coba perhatikan. Nah sekarang kita akan membuka apakah animasi yang kita buat tadi itu tersimpan. Itu ada di menu file. Ingat, menu file itu berisi tentang perintah untuk membuat ya, untuk menjalankan animasi. Nah open, berarti kita ingat tadi apa praktek Pivot 1. Oke, silakan baru open. Nah kita membuka. Nah dia ada kan. Nah ini tadi yang kita buat ya. Kita mau lihat dulu seperti apa sih yang kita buat. Berarti kita menekan tombol play, itu akan jalan sendiri ya. Kan ini dia jalan terus menerus karena apa? Ibu mencentang pada loop ya. Repeat artinya menjalankan secara berulang-ulang, animasi secara berulang-ulang ya. Kalau tidak dicentang berarti hanya jalan 1 kali. Oke. Nah coba perhatikan, misalnya kamu mau mengedit ya, mau mengedit animasi kamu itu bisa kamu tambahkan lagi ya, bisa ditambahkan lagi framenya, bisa seperti ini. Coba perhatikan, dia mau menambahkan ya. Nah ini kalau kita mau mengganti menambahkan gambar-gambarnya ya di situ, tapi nanti Ibu jelaskan secara rincinya lagi ya. Yang penting kalian sudah tahu tentang jendela Pivot, sudah tahu fungsi-fungsi yang ada di dalam ya. Nah dia menambahkan di sini, kita menambahkan 12 frame ya, berarti tadi 6, Ibu menambahkan 6 hari ini ya. Nah gerakan kakinya dirubah ya. Coba perhatikan, ingat tadi titik merah berarti menggerakkan satu bagian dari karakter. Kalau titik kuning menggerakkan seluruh karakter ya, menggerakkan.
Ini bukan cuma satu karakter yang bisa ya. Oke, ingat ya, save berarti tadi save as sudah. Sekarang kita tinggal Ctrl S ya, karena ini sudah pernah kita simpan sebelumnya ya. Jadi tinggal save animation ya, karena ini sudah tersimpan. Nah, itu akan tersimpan sendirinya. Oke, kita keluar. Oke. Nah, coba perhatikan di keluar. Itu saja ya penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami, bisa bermanfaat buat kalian sedikit tentang perangkat lunak pembuat aplikasi Pivot ya. Nah, perhatikan tadi ya, Ibu sudah jelaskan sedikit mengenai perangkat lunak pembuat animasi yaitu Pivot. Kalau ada laptop di rumah atau komputer di rumah, bisa minta tolong sama orang tuanya, bisa di-download ya aplikasinya supaya kalian belajar membuat animasi sederhana ya. Sebenarnya tadi itu bisa kita tambahkan karakternya, tidak hanya satu di situ yang main, tapi bisa menggunakan 2 karakter, bisa lebih ya. Tapi hari ini kan Ibu masih menjelaskan yang dasar sama kalian, jadi itu saja yang Ibu jelaskan dulu sama kalian ya, dipahami ya. Tombol-tombolnya dulu, ingat tombol-tombolnya dulu saja. Menu yang ada pada jendela Pivot saja yang kalian ingat dulu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Ibu ucapkan selamat siang kepada kalian. Selamat belajar ya, jaga kesehatan di rumah. Ini pelajaran terakhir kita, berarti kita tutup dengan doa. Biasanya Ibu yang pimpin ya doanya. Oke, semuanya ambil sikap doa. Kita berdoa bersama-sama karena Tuhan sudah menolong menyertai kita sepanjang hari ini. Semoga kegiatan kita selanjutnya tetap diberkati dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Oke, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, padamu pada siang yang indah ini kami berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu yang telah bersama dengan kami sepanjang pelajaran kami. Kiranya Engkau membuka akal pikiran kami Tuhan, semoga apa yang diberikan Bapak Ibu Guru kepada kami boleh mengerti dan memahami. Meskipun Tuhan saat ini kami dalam pembelajaran online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menolong kami. Kegiatan kami selanjutnya Tuhan, sepanjang hari ini kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.